Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, semoga sehat semua. Insya Allah kali ini kita setelah membahas yang panjang lebar tentang makharijul huruf, kita akan membahas sifat-sifat huruf. Kenapa pentingnya kita membahas sifat huruf? Karena dengan sifat-sifat huruflah kita bisa membedakan at-tamyiz bainal hurufi wal ukhra, yaitu bisa membedakan antara huruf-huruf yang lain. Walaupun dia di makhraj yang sama, mungkin kemarin kita sempat bahas misalnya makhraj asyafatain, ya, yaitu huruf-huruf bibir. Huruf-huruf bibir kan ada 4. Nah, karena sifat-sifat itu atau karena setiap huruf memiliki sifat-sifat yang berbeda, maka walaupun dia di makhraj yang sama, tapi sifat-sifatnya yang berbeda lah itu yang akan membuat satu huruf itu yang istimewa. Dan kali ini kita akan memulai dari kita akan berurutan alfabet, yaitu huruf hijaiyah. Kita mulai dari huruf alif. Alif itu seperti sahabat Quran sudah tahu bahwa makhrajnya adalah dari al-jauf, alif sukun yang sebelumnya fathah. Di mana di antara sifat-sifat yang sangat istimewa di huruf ini adalah ada kaidah tajwid namanya al-maddu tabi'atun lima qablaha tafkhiman wa tarqiqan, yaitu mad mengikuti huruf-huruf sebelumnya dari segi tebal atau tipisnya. Contoh, kita akan baca bersama-sama surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man tagha. Fa'amma man tagha. Fa'amma man tagha. Shadaqallahul azim. Perhatikan sahabat Quran, ada 2 kalimat di ayat ini, yaitu akhirnya adalah alif mad, yaitu kalimat fa'amma dengan kalimat tagha. Di mana kalau kita perhatikan di kalimat fa'amma sebelum huruf mad yaitu adalah huruf mim. Huruf mim adalah huruf yang tipis, maka di situ alifnya kita bacanya tipis, fa'amma. Enggak boleh bacanya fa'ammo, enggak boleh. Jadi bacanya fa'amma, ya, karena sebelum huruf mad adalah huruf yang tipis. Terus misalnya di ayat yang sama ada kalimat tagha. Kalimat tagha, kalau kita perhatikan ada ujung di akhir kata tersebut ada alif mad, terus sebelumnya huruf ghain. Di mana huruf ghain adalah salah satu huruf yang tebal. Jadi alif di situ mengikuti huruf yang sebelumnya dari segi tebal atau tipisnya. Tagha bukan tagha. Tagha. Maka kalau misalnya sahabat Quran ada yang menjadi imam salat fardu, maka ketika misalnya membaca sirata, ya, dengan sirata, karena alif di situ tebal karena huruf yang sebelumnya adalah huruf yang tebal. Misalnya membaca juga waladhdallin. Nah, jadi alif di situ, ya, alif mad di situ mengikuti huruf sebelumnya. Jadi waladhdall. Jadi sepanjang huruf mad itu kita harus tebal. Jangan boleh waladhdall. Nah, itu namanya kalau bahasa Arab at-tadarruj fi tafkhim. Jadi dari mulai awalnya tebal, ujungnya tipis. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya dari awal tebal, ya itu semua tebal. Kalau dari awal tipis, itu dari awal sampai terakhir melafalkannya itu harus tipis. Contoh dari yang tebal misalnya di surat Al-Fatihah, waladhdallin. Jadi waladhdall itu dari awal setelah huruf dad membaca alif madnya sampai sebelum masuk huruf lam itu semua konsisten kita tebal. Dan di kalimat lain misalnya kalimat dabbah. Nah, jadi dari awalnya huruf alif mad tersebut sampai terakhir itu semua tipis, konsisten tipis. Jadi kaidah dalam atau sifat-sifat huruf yang di alif mad ini adalah al-maddu tabi'atun lima qablaha tafkhiman wa tarqiqan. Mad mengikuti huruf-huruf sebelumnya maupun dari segi tebal atau tipis. Kesalahan yang sering terjadi yaitu keliru. Jadi misalnya kalimat qalu. Nah, ini kok kita mau tahu dari mana ya kalau huruf ini tipis atau huruf ini tebal? Itu bisa kita mengetahuinya dari sifat-sifatnya. Jadi di antara manfaat kita belajar sifat ini adalah kita tahu yang mana yang harus tebal, yang mana harus tipis.
Terus misalnya ada, walaupun dia di makhraj yang sama, ada yang suaranya berdesir, ada yang tidak, itu semua akan kita bahas ketika kita membahas satu huruf per huruf dari segi sifat-sifatnya. Oleh karena itu, penting sekali kita belajar sifat-sifat huruf. Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa huruf mad ini dia mengikuti huruf-huruf sebelumnya dari segi tebal atau tipisnya. Jadi alif ini sangat terpengaruh dengan huruf-huruf yang sebelumnya. Jadi misalnya kalau misalnya kalimat talut, jadi to setelahnya ada alif mad, maka alif di situ akan kita bacanya tebal. Atau kalimat jalut. Nah, itu di situ ada alifnya tipis, ya, karena huruf sebelumnya adalah huruf jim, dan jim adalah salah satu termasuk huruf-huruf yang tipis. Jadi sahabat Quran tetap semangat untuk belajar memperbaiki makhraj hurufnya, dan juga semangat untuk belajar sifat-sifat hurufnya. Agar apa? Agar kita bisa ya meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Al-Quran, agar kita insya Allah menjadi hamba Allah yang bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Di mana kalau kita perhatikan surat ini, akhir-akhir dari ayat tersebut ada huruf ba. Nah, kali ini insya Allah kita akan membahas tentang huruf ba atau sifat-sifat huruf ba. Sifat-sifat huruf ba ada 6. Yang pertama ada syiddah, terus ada al-jahr, ada al-ismat, ada al-istifal, dan juga ada al-syiddah. Dan kalau kita lihat di antara sifat yang istimewa, yaitu satu sifat istimewa huruf ba itu adalah al-qalqalah atau memantulkan suara. Jadi kalau kita tadi baca tabbat yada abi lahabin wa tabb, gitu. Jadi itu namanya qalqalah, memantulkan suara atau ujung huruf tersebut. Nah, apa itu qalqalah? Qalqalah itu memantulkan suara, di mana biasanya untuk sifat memantulkan suara ini atau sifat qalqalah ini pada huruf-huruf jahar dan syiddah. Jahar itu apa? Yaitu berhenti nafas. Jadi kalau kita lihat ab, ya, jadi kalau kita tutup mulut kita atau tutup bibir kita, itu ab, berhenti nafas tersebut dan berhenti suara, itu namanya syiddah, ya. Nah, jadi huruf-huruf yang ketutup ini atau nafasnya berhenti di situ atau nafasnya suaranya berhenti di situ, itu biasanya itu memiliki sifat supaya huruf tersebut lebih jelas ketika melafalnya. Kalau misalnya kita baca ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, itu bagi orang Arab itu agak sulit. Maka cara untuk melepaskan huruf tersebut dari susah, ya, jadi huruf itu dikasih qalqalah. Jadi lebih santai, lebih enak juga didengar. Kasab. Qalqalah pun ada dua bagian. Kalau kita lihat tadi atau mendengar tadi di surat Al-Lahab, ada yang qalqalahnya kencang, wa tabb, ada yang kencang, ada kasab atau hab. Nah, itu kita akan menjelaskan tentang sifat qalqalah ini. Sifat qalqalah ini, ulama ada yang berpendapat bahwa qalqalah ini ada dua bagian, ya. Jadi yang sifat pendapat yang pertama adalah bahwa qalqalah ini ada namanya qalqalah sughra, ya, qalqalah kecil. Maksudnya qalqalah kecil itu apa? Yaitu qalqalah yang dimana dia itu sukun, seperti kalimat hablun tadi di ayat yang kita baca, fi jidha hablun. Jadi kalimatnya memang asalnya banyak sukun, atau dia sebenarnya harakatnya yang berbeda tapi disukunkan karena diberhenti.
ya. Jadi tadi misalnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seharusnya wa ma kasabah. Ya, kalau kita lihat buka Al-Qur'an itu banyak sebenarnya harakatnya fathah. Tapi karena kita berhenti di situ, maka kita memberikan ba tersebut harakat sukun. Nah, itu adalah namanya qalqalah surah. Jadi bacanya jangan terlalu lebay ya, bacanya ab gitu enggak, tapi bacanya tipis. Kasab, hab ya, hanya sekedar menutup merapatkan bibir terus membuka lagi. Hab, hablum atau kasab ya, seperti itu. Yang kedua yaitu qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu qalqalah besar. Maksudnya apa? Itu merapatkan bibir tapi ditahan agak lama. Jadi kasab seperti itu. Jadi untuk qalqalah kubra biasanya itu yang bertasydid. Dan di akhir kata. Jadi misalnya kalau kita sambung misalnya itu tidak ada qalqalah lagi karena dia sudah berharakat. Jadi khususnya itu tasydid yang di ujung kata. Misalnya kalimat al-hajj. Tapi kira-kira di sini kita membahas huruf ba, maka kita memperjelaskan huruf ba. Watab. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf sifat qalqalah yaitu kita mengakhiri qalqalahnya dengan hamzah. Watab atau kasab, ada hamzah di ujung atau setelah melafalkan sifat-sifat qalqalah ini. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam Al-Qur'an pun tidak ada hamzah di situ. Jadi kalau kita baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bukan wa tabb. Enggak boleh ada hamzah di situ. Wa tabb. Terus ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi perhatikan sahabat Quran bahwa di situ tidak ada masad atau hatab, itu tidak boleh ya. Jadi mudah-mudahan sahabat Quran bisa ngamalkan apa yang kita pelajari kali ini. Usahakan ketika melafalkan huruf ba, khususnya ketika qalqalah, tidak ada hamzah di ujungnya. Karena itu termasuk salah yang tidak boleh bagi penghafal Quran atau yang pembaca Al-Quran melaksanakan hal tersebut. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semangat belajar Al-Quran dan semangat untuk latihan agar huruf-huruf kita lebih fasih, lebih sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf ta, di mana kalau kita lihat di ayat yang kita baca tadi ada ta berharakat, ada juga ta yang sukun. Sifat-sifat huruf ta adalah yang pertama adalah hams, yang kedua adalah syiddah, hams, terus syiddah, terus ada infitah, ada ismat, dan sifat terakhir adalah sifat istifal. Dan kalau kita lihat sifat huruf ta ini yang jelas sekali ketika kita membacakan ayat tadi, au miskinan dza matrabah, ketika ta sukun yaitu sifat hams. Hams itu apa? Hams itu adalah suara seperti suara berdisis ya. Jadi ketika membaca huruf ta ada suara at. Nah, takaran hams ini, ini yang perlu sahabat Quran memperhatikannya. Jangan sampai berlebihan atau misalnya tidak kelihatan sifatnya. Nah, hams ini siapa sih yang mendengarnya? Al-hams yasma'uhul qaribul musghi wa la yasma'uhul ba'id ya. Jadi yang dekat, yang memperhatikan bacaan kita, dia akan mendengar hams tersebut. Tapi orang yang jauh itu tidak akan mendengarkannya. Jadi kalaupun kita di samping kita ada teman tapi misalnya dia lagi sibuk main HP misalnya, itu berarti dia nggak fokus sama bacaan kita, mungkin dia tidak mendengar hams kita.
Nah, tapi kalau dia yasma'uhul qaribul musghi, yang samping dan yang dia memperhatikan, dia akan mendengar hams ini. Berarti sifat hams ini yang mendengar hanya orang-orang yang sekitar saja. Kalau orang-orang jauh itu tidak mendengarnya. Berarti di situ kita bisa paham bahwa hams itu sifat yang lembut, di mana tidak boleh orang jauh mendengarnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan lebay. Jadi ketika membaca sifat hams itu jangan itu tidak boleh. Jadi kalau kita berharakat ta, ti, tu, itu ada, sifat hamsnya ada, tapi tidak begitu nonjol atau kelihatan seperti ketika dia sukun. Kalau sukun seperti di ayat tadi, au miskinan dza matrabah ya. Jadi bukan mat. Nah, kalau kita misalnya anginnya berlebihan, itu akan berubah makhraj. Dari misalnya dari makhraj huruf ta harusnya at, jadi berlebihan. Dari huruf ta kita akan keluar angin yang berlebih, yaitu huruf makhraj huruf sin. Mat. Nah, itu tidak boleh. Tapi at hanya angin yang keluar itu sewajarnya saja ya. Jangan at. Nanti orang kira ini bersin atau gimana ini. Nah, itu jangan ya. At ya. Jadi kita latihan lagi. Ta, ada suara desirnya ada, tapi jangan ca atau ci, cu, itu tidak boleh. Jadi ta, ti, tu, at. Ya, kita baca lagi ayat yang tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatiman dza maqrabah. Perhatikan, yatiman bukan yati, enggak, tapi yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Jangan mat atau mats. Ya, jadi sifat berdiri sini sifat yang membedakan antara huruf ta dengan huruf ta dengan dal yang dari makhraj yang sama. Jadi ta dengan dal dengan ta memang makhrajnya sama. Tapi apa yang membedakan huruf ta, yaitu sifat-sifatnya, yaitu diantaranya sifat yang istimewa di huruf ta itu adalah sifat berdesis. Jadi ulang lagi kita ya, at, bat. Jadi kalau dia bertasydid misalnya atta, jangan acca. Jadi kalau misalnya baca atta, atti, attu, jangan acca. Nah, itu tidak bisa kita mempisahkan antara ta yang pertama atau ta yang kedua ketika dia berharakat tasydid. Jadi perhatikan lagi, atta, atti, attu, ya, seperti itu. Jadi kalau sukun at. Ya, jadi mudah-mudahan sahabat Quran bisa memperhatikan sifat-sifat ini ketika ngaji ya, misalnya ketika membaca siratal ladzina an'amta bukan an'amta atau an'amta ya, jangan an'amta. Kalau ta sifat hamsnya ada tapi itu berlebihan. Nah, an'amta. Kalau misalnya mau berhenti an'amt seperti itu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan untuk latihan huruf-huruf agar lebih benar lagi. Mudah-mudahan semua berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.